Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagi sebuah cerita misteri yang berlokasi di Jembatan Merah Bogor. Jembatan Merah Bogor adalah jembatan yang terletak di atas Sungai Cipakancilan. Di sungai tersebut ada sebuah getek penyeberangan yang masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama eretan. Dan kali ini saya akan membagikan beberapa cerita misteri yang berhubungan dengan getek penyeberangan tersebut. Saya mempunyai teman waktu sekolah dulu yang bernama Archie. Archie ini tinggal di sebuah kampung yang bernama Cibalagung. Setiap hari pulang pergi sekolah, Archie menggunakan jasa eretan atau getek penyeberangan tersebut. Dia menggunakan jasa eretan tersebut karena faktor biaya yang lebih murah dan jarak tempuh yang lebih singkat. Walaupun ada angkutan umum lainnya, tapi angkutan umum tersebut memakai jalan yang memutar hingga menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama. Ya juga lumayan kan ya, beda ongkosnya gitu. Soalnya kan maklum anak sekolah, apa yang bisa dihemat, dihematlah. Suatu waktu pulang sekolah, kami dan Archie gitu. Saya ngomong kami karena waktu itu ada beberapa orang gitu kan. Kita pulang nongkrong bareng dulu di rumah temen. Di situ juga biasalah anak sekolah bercanda-canda gitu kan. Ada yang main kartu, ada yang main gitar di situ kan. Hingga si Archie ini lupa waktu gitu kan. Tahu-tahu udah maghrib aja. Dia juga baru sadar tuh pas udah ada adzan. Karena kan mainnya dalam kamar gitu, kita nggak lihat juga keadaan di luar kayak gimana. Pas ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Archie ini baru sadar kalau dia udah kemalaman pulang. Akhirnya dia bilang sama anak-anak, Bray, gue mau pulang lah sekarang, katanya. Udah kemalaman. Takutnya geteknya yang buat gue nyeberang itu udah nggak ada. Kan itu kan kalau nggak salah kata dia cuma sampai jam 7 malam doang adanya. Jadi kalau kemalaman kepaksa dia harus pakai angkot. Sedangkan uang dia cekak tinggal 2.500 lagi. Naik angkot sekali 2.000, naik getek 500. Soalnya kalau dia nggak naik getek, dia harus 2 kali memakai jasa angkot. Uangnya nggak ada. Terus kita juga bilang sama dia kan, bro, ini kan lu nggak bakal keburu kali jam 7 nyampe situ, belum macetnya, belum apanya. Lo bisa-bisa nyampe jembatan sekitar jam 8, jam setengah 9 loh. Emang lo nggak takut? Itu kan kali gitu kan, malam gitu kan. Nggak takut emangnya? Biasa kok, tiap hari lewat situ. Ngapain juga takut? Dah. Akhirnya dia pulang, pamit ya kan. Dia pulang itu berdua karena ada teman juga yang rumahnya di sekitar situ. Tapi teman ini nggak pakai jembatan penyeberangan tersebut. Dia naik angkot, turun di daerah Jembatan Merah, terus dia jalan kaki ke bawah kan. Nah, yang dia ingat itu pas dia jalan kaki ke bawah kan ngelewatin gang kecil gitu ya, sambil turun dari atas ke bawah gitu kan. Orang-orang tuh pada ngeliatin dia gitu, noleh gitu. Mau kemana Jang? Katanya tuh kan nanya gitu kan. Mau pulang? Pulang naik apa? Gitu kan, karena pulang kemana? Itu ke seberang, biasa naik eretan, kata dia tuh. Emang masih ada? Ya nggak tahu katanya tuh, saya lihat aja dulu kan ya buat mastiin. Karena dia juga mikir kalau nggak naik itu masa harus jalan gitu kan ya, uangnya nggak ada lagi. Pas dia nyampe di bawah, eretannya kan ada di seberang, kebenaran, jadi bukan pas di bagian sungai dia gitu, ada di seberang. Dia nungguin aja sampai teriak-teriak gitu kan, Mang, gitu kan, Mang. Siapa tahu si Amangnya nggak ngelihat dia tuh lagi nunggu. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya dia ngelihat kan kalau eretan tersebut mulai bergerak, menghampiri dia. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, dia mulai tenang. Alhamdulillah katanya tuh kan masih ada orangnya, jadi selamat lah gitu kan, bisa pulang. Kan waktu itu keadaannya gelap ya, jadi dia juga nggak begitu bisa ngelihat di eretan tuh ada siapa aja. Karena eretannya nggak ada lampunya.
Pas dia ngedeketin, karena eretannya udah nyampe di bibir sungai, dia naik ke situ kan. Kan pas naik kan kerasa kan ada getek itu kan, pas diinjak tuh kan turun gitu kan, yang namanya juga orang naik gitu kan. Nah, dia tuh pas udah naik ke situ, dia lihat-lihat, lah kok nggak ada orangnya. Jadi waktu tadi eretan itu datang, siapa yang narik? Dari situ dia kabur kan, langsung pergi ke rumah atas lagi, apa ke perkampungan yang di atas, sambil terengah-engah. Ibu-ibu warung juga nanya lagi, yang tadi nanya ke dia tuh, naon Jang, itu kan ada apa? Bu, katanya tuh nyerita kan, tadi kan eretannya tuh ada di seberang, terus pas saya panggilin dia datang, tapi kok pas saya lihat tuh nggak ada orangnya. Siapa terus yang bisa pindah sendiri kayak gitu? Nah, ibunya juga menasihati kan, makanya saya bilang juga gitu kan, ngapain jam segini naik eretan? Orang sini mah udah tahu kalau udah lewat jam 7 ke atas nggak ada yang mau eretan itu. Karena ya seperti itulah. Ada juga cerita lainnya tentang eretan tersebut, yaitu ketika ada seseorang di waktu maghrib menunggu eretan tersebut datang. Kejadiannya sama, jadi eretannya ada di seberang. Pas dia lagi nunggu itu kan, tiba-tiba ada orang lagi lain banyak datang mau naik eretan itu gitu kan. Cuman yang dia bingung itu, ini orang-orang ini kok bajunya kayaknya agak kuno gitu, udah gitu kok mukanya pada pucat ya. Tapi dia nggak pikirin lah, mungkin namanya juga orang kan nggak sama semua ya kan bajunya gitu kan, mungkin dia pikir orang nggak punya. Udah gitu juga mukanya pucat, wajar lah, sore-sore mungkin dia capek di perjalanan. Pas eretannya datang gitu kan, semuanya naik kan, dia naik pertama, dia paling dekat sama apa bahasanya supir kali ya, pokoknya orang yang bawa eretan tersebut. Terus yang lainnya naik di belakangnya gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama pembawanya, Pak belum beresan gitu kan ya. Belum Jang, paling terakhir lah, dikit lagi ini, saya mah biasanya juga udah maghrib beresan. Oh yaudah. Pas sudah nyampe, dia turun dari eretan tersebut, dia bingung, perasaan tadi kan banyak orang. Pas naiknya dia kan ngeliat ke depan terus nggak merhatiin ke belakang, tapi pas turun kenapa cuma dia doang sendiri. Terus dia nanya sama supirnya kan ya, Pak tadi kan saya naik banyakan kan ya? Banyakan gitu kan. Bapaknya bingung mukanya, banyakan gimana Jang, orang Ujang cuma naik sendiri. Enggak Pak, tadi saya ingat kalau nggak salah, saya kalau nggak berlima berenam naik. Cuman orang-orangnya ya diceritain kan kayak gimana ciri-cirinya. Terus bapaknya juga kekeh gitu kan, ngotot gitu nyata. Enggak Jang, bapak yakin orang bapak yang bawa Ujang tuh naik ke sini sendiri. Akhirnya ya udahlah, ya gimana lagi, mungkin tuh dia penumpang goib eretan Jembatan Merah. Itulah beberapa cerita yang saya tahu yang berhubungan dengan getek penyeberangan Jembatan Merah. Sekedar nasihat dari saya, pamali gitu kan, atau larangan yang ada di wilayah sekitar itu tidak akan timbul tiba-tiba. Jadi biasanya kalau misalkan warga sekitar ngomong jangan, lebih baik ikutin aja, nggak usah kita sok-sokan berani atau sok-sokan ngelawan kebiasaan sekitar. Karena ya itu dialah, kalau udah kejadian makan ya kita juga yang rugi kan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jikalau ada kekurangan mohon maaf, karena ini dibuat dengan peralatan seadanya lah, harap maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.